Membangun tidak disertai dengan cara pencegahan, merusak. Hutan dibabat, akhirnya yang terjadi air gak punya tempat, larilah ke perumahan. Kadang kitanya yang rakus. Rumah air ditempati sama kita, ya air ikut ngineplah sama kita. Jangan salahin air, ya karena kita mengambil haknya gitu. Di Batam ini kalau abang tahu, abang kan orang Batam juga. 1 jam hujan banjir bang. Banjir di mana-mana gitu. Di mana-mana. Tinggi pula lagi ya. Tinggi pula. Kenapa masih bangun ruko-ruko lagi? Padahal masih banyak ruko yang kosong, terus ruko lagi yang dibangun. Bagaimana mau menyaingi sama Singapura yang mereka itu bangun gedung itu udah arah ke vertikal, bukan horizontal lagi. Bangun ruko kosong, tapi nanti itu akan hidup bang. Percayalah. Kalau aku lihat bang, ini mohon maaf lah ya. Batam ini kalau aku lihat kota ruko bang. Batam ini kota yang sangat saya cintai bro. Makanya kalau anda menjelekkan Batam saya nggak terima. Gimana Batam ini mau berubah? Mobil sampahnya aja udah kayak sampah gitu. Iya betul. Kadang-kadang itulah kadang-kadang. Ya kan? Kadang-kadang memang begitulah dulu. Nah, jadi ceritanya kayak gini lah. Habis itu kayak gini lagi. Nah, jadi gini lah ceritanya. Bagusnya apa itu dia pakai aja bang. Biar gak apa kali kan. Jadi gini, memang yang lagi viral memang kebanyakan di Batam pas ketika hujan turun dari langit jatuh ke bawah, Batam jadilah kolam renang kan begitu. Itu. Cuma dari segi saya sih sebenarnya untuk bro and sis yang baik kaum Gen Z, milenial atau yang ya tahun-tahun sebelumnya juga ya bersabarlah sedikit. Bersabar bang. Karena begini, pemerintah Kota Batam itu lagi fokus untuk memperbaiki semua infrastruktur Batam, terutama di jalan bang. Karena gini, Batam itu mempunyai target untuk menjadi Singapurnya Indonesia bang. Coba bang. Aduh bang, Singapura. Singapurnya Indonesia itu di Batam nanti bang. Itu kayaknya 2 dekade kita tertinggal dari atau lebih lagi bang. Kalau aku lihat bang, ini mohon maaf lah ya. Batam ini kalau aku lihat kota ruko bang. Tapi mana ruko? Nah jadi begini. Makanya semua itu butuh proses. Namanya hidup butuh proses, bro. Sama juga kota kita ini juga butuh proses. Untuk mencapai goal yang sudah dituju, apa namanya itu? Untuk yang goal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya itulah namanya ada pro kontra. Terjadilah banjir, masyarakat begini-begini. Kadang itu mempengaruhi sebenarnya penilaian jelek dari beberapa investor kita juga. Cuma saya sampaikan kembali, semua itu ada prosesnya. Jadi kenapa jalan lagi pelebaran? Berarti kan secara tidak langsung nanti ya untuk aliran air baik semuanya itu akan searah itu nantinya. Cuma sabarlah sedikit. Makanya Batam coba banjirnya cuma sejam kan? Iya 1 jam. 1 jam gak lama lah bro, sabarlah sedikit. Ya tapi kan 1 jam itu udah melumpuhkan ekonomi sekitar lah bang. Ekonomi, tapi kan hanya 1 jam. Tapi nanti ketika semuanya sudah berhasil, yang menikmati kita juga bro. Jadi kalau menurut abang, banjir ini hanya sementara selama pembangunan ini aja? Sementara aja karena masih dalam tahap pembangunan. Ketika nanti infrastruktur jalannya sudah jadi, ya nggak mungkin dong, sabar dong. Semua ada proses. Maksudnya jalan langsung paritnya dibesarin, kan ada tahapannya begitu loh. Atau ini gara-gara sampah? Ya itu dia juga. Memang terkadang ya kesadaran masyarakat kita juga yang memang terkadang itu untuk kepedulian dengan lingkungannya masih kurang gitu. Sebenarnya aku masih bingung sama pemerintah ini. Abang bilang kemarin tadi sabar dulu karena masih ada proses pengerjaan jalan gitu. Kemarin wali kota sebenarnya udah buat semacam apa bang? Lomba, bagi siapa, lomba tentang inilah, jangan buang sampah gitu. Sampai-sampai di tempat sampah itu dibuat barang siapa yang membuang sampah bakalan dinada bla bla. Nyatanya bang, kalau aku lihat sampai sekarang mana ada itu, nggak berfungsi bang.
Orang tetap buang sampah sembarangan. Jadi sebenarnya itulah Bang, makanya kita sebenarnya harus belajar dari kota sebelah Bang, kota tetangga. Itu salah satu kota Singapura tuh yang sangat bersih sekali Bang. Sangat tertib sekali Bang. Jadi memang bagi warga masyarakat kita yang kadang membuang sampah sembarangan, ayo dong, berangkatlah ke Singapura sekali-sekali. Jadi tolong lihatlah bagaimana kedisiplinan masyarakat di sana. Kayaknya orang Batam udah banyak Bang ke Singapura. Tapi sama aja. Sama aja ya. Itu dia. Jadi letaknya di mana nih Bang? Itulah makanya kadang ya apa-apapun pemerintah juga disalahkan kan Bang. Padahal bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah. Jadi untuk membangun kota Batam ini ya kita harus bersama-sama Bang, bersama masyarakat dan juga pemerintah kota Batam Bang. Ketika terjadinya jalinan chemistry antara masyarakat dengan kota Batam, Batam pasti akan bisa segera mencapai goal yang dia tuju Bang. Itu Bang. Jadi kayak mana lah menurut kau lah Bang? Iya, kembali ke properti tadi Bang. Properti. Apakah ruko-ruko yang tertinggal ini gara-gara ada penyebab dari banjir ini orang nggak mau beli atau gimana sebenarnya? Sebenarnya enggak. Jadi ada memang ya? kenapa banyak kosong itu investor tuh sengaja ninggalkan dia punya barang. Dia masih mau nunggu pergerakan progres kota Batam ini Bang. Abang lihat nggak dulu itu arah ke Costa Rica, Costa Rica, ruko yang sebelah kiri dulu kan mati tuh Bang, mati kan? Dulu dijual 700 juta pun nggak laku Bang. Abang sekarang tahu nggak harga berapa sekarang? Berapa? 3 miliaran ke atas Bang. Coba. Hampir 4 kali lipat ya. Bener. Dulu dijual 700 nggak laku Bang. Setelah pembangunan jalan ini. Pembangunan jalan jadi 2 jalur terus depannya ada ini ya. Bener. Abang tahu Cikitsu? Iya. Rukonya sebelumnya mati semua kan Bang? Iya. Ketika sudah tahap mau mulai pelebaran jalan, Abang lihat kayak mana pergerakan untuk harga propertinya, baik ruko-ruko sekitar Bang. Udah mulai hidup. Makanya jadi sabar bro gitu loh. Batam pemerintah itu butuh waktu gitu loh. Kasih dong pemerintah waktu untuk mengerjakan infrastruktur Batam itu biar jelas gitu Bang, biar selesai. Habis jalan, baru untuk aliran airnya lebih dipelebar lagi. Habis itu kan rencananya kan plannya LRT Bang. Mau buat LRT. Iya. Karena kalau kita lihat gimana pun besarnya jalan ini Bang, kayaknya tetap gak memadai Bang. Jadi kendaraan di Batam ini kalau aku lihat tetap makin banyak, makin lama makin banyak juga walaupun jalan dilebarin. Itu dia, masih susah juga Bang. Kalau nanti kita ikutin kayak macam pemerintah Singapura, contohnya nih masa 5 tahun, habis itu wajib mobil dieksekusi gitu kan. Nanti mobilku yang tahun 2011 Bang, udah dieksekusi lah Bang. Nah itu pula aku bingung juga yang ini Bang, masalah ini Bang. Nanti akhirnya aku gak bisa punya mobil Bang, karena apa? Tinggi semua, baik pajaknya. Itu serba salah juga Bang, aku jawab itu Bang. Mobil-mobil tua justru malah dibeli ya? Iya. Nah, itu kalau misalkan diterapkan kayak di Singapura, ini bakalan menjerit nggak sih banyak? Sebenarnya kalau diterapkan bagus Bang. Bagusnya kenapa? Jadi untuk transportasi umum itu akan berlaku Bang. Baik bus, baik itu damri atau taksi, atau contohnya nanti kalau memang jadi pemerintah membangun MRT Bang, LRT yang atas itu M atau L ya? Yang atas LRT kayaknya. LRT. Yang di bawah MRT. MRT. Ya kan? Nanti ketika dibangun LRT ya berarti masyarakat Kota Batam pasti akan lebih banyak menggunakan fasilitas umum Bang. Sama seperti di Singapura. Kayak di Batam ini kan. Orangnya itu kan untuk jalan kaki ini kan males banget. Bener betul. Pengennya pokoknya ke depan aja naik motor gitu. Nah, bahkan sampai mobil aja itu udah nggak berbentuk masih dipakai. Bener. Nah, salah satunya ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana Batam ini mau berubah? Mobil sampahnya aja udah kayak sampah gitu. Iya betul. Ini agak berat Bang memang. Jadi memang ya semoga di kepemimpinan yang baru ini Bapak Amsakar Ahmad dan Ibu Lee Claudia ya semoga bisa segera memperbaiki baik untuk fasilitas-fasilitas yang membantu sangat untuk kebersihan di Kota Batam. Ya salah satunya transportasi untuk pembuangan sampah. Biar nggak terjadi lagi yang guling ya Bang, habis itu jatuh-jatuh ya Bang ya. Itu sih Bang. Intinya ya kita harus selalu support pemerintah kita, jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Intinya
kita sebagai masyarakat juga harus mensupport dan ayo dong, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi beberapa waktu kepemimpinan Pak Rudi, kita sering dengar Batam ini mau dijadikan sebagai kota pariwisata. Sebenarnya aku bingung ya, pariwisata apa yang mau dilihat di Batam ini? Aku bingung ini. Kayaknya semua cuma angan-angan. Jadi memang ya itu dibilang bro, itu ada. Memang sekarang lagi dalam pengembangan ke pariwisata. Baik itu makanya sekarang ini beberapa pantai itu kan sudah disupport pemerintah masuk, gitu loh, membantu bagaimana mengembangkan salah satu wisata itu biar lebih maju, baik dari segi fasilitas umumnya, terus cara penataannya itu sudah berjalan semua bang. Walaupun MRT kata abang itu misalnya dibangun, terus LRT dibangun, terus masa pakai mobil itu dibatasin. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang misalnya dapur 12 ini? Kan nggak mungkin dibangun LRT ke sana. Jadi memang sebenarnya target utamanya itu memang kebanyakan itu kalau nggak salah lintas lebih utama tuh dari Batu Aji ke arah Kay Primol bang. Karena untuk mengurangi kemacetan, karena untuk volume masyarakat yang bekerja itu lebih banyak akses dari situ bang. Antara Batu Aji Muka Kuning ke Kay Primol gitu. Jadi memang nanti lebih dipatokkan bagaimana mengurangi volume kendaraan di sana bang. Karena apa? Untuk akses kecelakaannya juga lebih tinggi bang gitu. Abang mungkin kalau naik motor ke Batu Aji ngeri sedap bang. Ya, apalagi jam kerja bang. Waduh. Aduh, macet juga sebenarnya. Makanya sering bikin kesel. Makanya nggak tahu lah siapa yang salah. Macetnya itu bang, risikonya bang yang sangat ngeri bang. Gitu. Makanya memang ya informasinya bang seperti itu saya dapat sih. Informasinya. Untuk mengurangi volume kendaraan yang dari Batu Aji, Muka Kuning ke Primol bang. Begitu. Yang penting kita ya sama-sama ya support selalu lah pemerintah kita bang. Berarti abang sejauh ini masih optimis ya sama roadmap-nya Batam ini? Ya optimis dong. Ini Batam ini kota yang sangat saya cintai bro. Makanya kalau anda menjelekkan Batam saya nggak terima. Karena gimana ya bang? Aku sebenarnya resah banget sama banjir yang tadi yang abang bilang. Iya. Pembangunan gitu. Kayaknya di tempat yang nggak ada pembangunan jalan pun tetap banjir bang. Iya. Intinya sabar sedikit lah. Atau jangan-jangan paritnya yang terlalu kecil? Memang bukan hanya parit, memang volume sampah yang menumpuk bang. Sampah ini berarti sampah. Jadi walaupun contohnya paritnya dibesarin sekali, tapi kalau volume sampahnya juga semakin bertambah, menurut abang gimana? Ya sama aja. Sama aja. Berarti yang di Ini ada pertanyaan lagi bang. Kan banyak yang komen nih di video kemarin yang terjadi fenomena yang terjadi sekarang ya. Ini kan bukan sungai ini dilebarin, tapi justru sungainya ini dipersempit gitu. Ini kan terjadi kemarin viral ya. Iya. Viral banget dan itulah yang terjadi gitu. Nah, mungkin nggak sih itu yang bisa menyebabkan banjir? Misalkan parit yang awalnya 50 meter nih, jadi dipersempit menjadi 20 meter misalkan. Nah itu kan justru ini ada oknum-oknum pejabat yang justru ya gimana ya melakukan praktek-praktek yang merusak lingkungan gitu. Ada dua sisi nih, ada yang menyalahkan masyarakatnya harus sadar soal sampah, lingkungan, sampah, tapi di lain sisi ada oknum dari pemerintah juga, oknum pejabat justru yang melakukan praktek merusak lingkungan. Nah gimana? Jadi dugaan. Jadi memang agak berat ini bang. Iya berat lah memang. Gimana ya bilangnya ya? Ya ini berat bang. Pertanyaan berat nih. Ya. Karena memang itu kita tidak bisa. Itu semua kan oknum bang. Iya. Bukan pemerintahnya. Iya. Yang bilang oknum sih. Jadi memang ya itu ya semoga dengan kejadian ini, dengan terkuatnya ya seperti inilah beberapa kesalahan yang mengakibatkan kerugian di masyarakat juga pastinya bang. Karena apa? Karena terjadinya salah satu oknum kita yang memberikan izin atau apa untuk penimbunan sungai yang seharusnya volumenya 50 meter tapi menjadi 20 meter, itu kan berdampak dengan lingkungan warga masyarakat sekitar. Makanya kadang mungkin di daerah perumahan sekitar banjir pasti
baru mungkin ya banjir lah, lebih ke banjir jatuhnya kan. Jadi kadang kasihan ke beberapa masyarakat sekitar. Jadi ya dengan terkuatnya ini semoga beberapa petugas-petugas pemerintah kita ya lebih mensyukuri apa yang sudah dia dapat dan ya betul-betul melayani masyarakat lah Bang. Bagaimana masyarakat Kota Batam bisa merasakan dampak positif dari pemerintahan kita yang saat ini Bang. Begitu Bang. Mungkin itu sih Bang kalau dari saya Bang. Saya mana Bro? Hah? Kayak mana? Cocok Bro? Selain ya kalau itu cocok sih. Nah, tapi masih banyak keresahan nih Bang. Selain banjir, sampah, terus kita lihat kembali ke awal pembicaraan. Kota ruko, banyak ruko-ruko yang kosong. Kenapa masih bangun ruko-ruko lagi? Padahal masih banyak ruko yang kosong, terus ruko lagi yang dibangun, ruko lagi yang dibangun. Bagaimana mau menyaingi sama Singapura yang mereka itu bangun gedung itu udah arah ke vertikal, bukan horizontal lagi. Jadi memang ya mungkin Batam peluang bisnisnya besar Bang. Karena peluang bisnis sangat besar inilah Bang kenapa ruko itu lagi dibangun-bangun Bang gitu. Jadi mungkin di salah satu kita ya saya gimana ya Bang karena memang salah satu proyek itu pasti dari pihak mereka punya konsultan itu pasti ya udah menghitung Bang. Baik itu bagaimana nanti kemajuan masyarakat lingkungan sekitar untuk peluang bisnisnya bagaimana. Ya begitulah Bang ceritanya Bang. Ya jadi Batam tuh berarti masih berpotensi sekali dalam bisnis yang sangat bagus Bang. Makanya kaum Gen Z sama milenial jangan takut Bro. Intinya Anda harus upgrade biar bisa bersaing di dalam bisnis yang akan terus meningkat Bang persaingannya begitu. Jadi dia mengarah ke kota ruko Bang. Bukanlah. Jadi nanti memang sekarang kan masanya tuh masih di situ lah Sike. Nanti habis itu ketika volume apanya itu sudah makin sedikit, itu semua akan naik ke atas Bang. Nah, makanya kalau Abang lihat sekarang beberapa proyek beberapa apartemen sudah mulai bangun Bang. Kenapa? Volumenya sudah makin sedikit. Iya. Begitu. Jadi masih lebih naik dia. Nah, itu kadang Bang yang kami resahkan ini. Karena tempat-tempat yang harusnya kayaknya ini lebih bagus gedung tinggi lah dibuat. Kok dibangun ruko tempat-tempat strategis ini? Jadi itu kan karena marketnya Bang. Jadi untuk saat ini mungkin kalau di Singapura atau di negara tetangga kita, jadi ya mereka apartemen itu yang mereka bisa miliki Bang. Untuk yang masih memiliki tanah itu nggak bisa Bang, karena harganya memang udah gila sekali Bang. Berbeda dengan di Batam gitu. Kalau di Batam itu masih dalam tahap ke situ lah Bang. Makanya jadi kadang beberapa developer itu punya pertimbangan dan hitungan masing-masing Bang. Kenapa? Jadi sebagian itu masih bangun ruko kosong, bangun ruko. Tapi nanti itu akan hidup Bang. Percayalah. Itu nanti akan hidup seiring berjalannya waktu Bang. Sama ini lagi Bang. Teman-teman ini kadang kenapa nggak mau beli rumah karena beli rumah di Batam cuman bisa hak milik, nggak bisa hak pakai, nggak bisa hak guna bangunan. Kita nggak bisa milikin tanahnya kata dia. Nggak usah lah, percuma kata dia Bang. Jadi kalau ada ketika orang ngomong sama saya, Pak Gun, Tanjung Pinang SHM Pak Gun katanya, ya kan? Tanjung Pinang masih satu kepulauan, ya kan? Kenapa Batam kok HGB Pak Gun? Saya bilang begini, Batam itu istimewa Bro. Karena Batam sangat spesial lah makanya jadi HGB. Kalau SHM yuk pergilah ke Pinang lah, mau nggak ke Pinang? Ya kalau pekerjaan kita di Batam ngapain ke Pinang? Ya kan itu intinya berarti begini Bang. Peluang bisnis dan kemajuan itu di Batam tuh sangat tinggi sekali Bang. Kalau contoh nih Bang, SHM lah ini semua. Yang punya tanah-tanah itu SHM Bang. Menurut Abang, pelebaran jalan ini bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Pemerintah tidak bisa ambil. Iya. Secara hukum dia kan kalah. Abang bisa lihat ke Pinang. Jalannya bagaimana? Kecil. Mau dilebarin ke apa? Kira-kira bisa nggak? Susah. Nggak bisa. Hak milik Bang. Biayanya lebih besar ya kalau karena hak milik Bang. Jadi secara hukum, benar.
Dan memang ganti ruginya sangat besar. Dan secara hukum pun dia kuat bang, masyarakat sekitar. Disitulah kenapa Batam harus HGB bang, gitu. Abang sebagai konsultan properti ini, ini melihat ke depannya gimana sih untuk investasi properti di Batam ini? Misalkan ada nih orang dari luar Batam pengen punya properti di Batam. Nah itu gimana ke depannya? Apakah prospeknya bagus atau justru malah ya itu dengan ancaman-ancaman yang kemarin ya mungkin banyak dari investor-investor ataupun klien yang pengen punya rumah di Batam itu takut gitu. Wah gila di Batam ini baru hujan sejam aja udah banjir gitu. Jalan memang lebar, tapi ketika jalan dilebarin justru malah banjir gitu. Jadi gini bang, ketika jalan dilebarin akan banjir. Ya memang pasti bang, karena kan volume airnya lebih meningkat dan juga untuk akses airnya kan lebih sedikit bang, karena masih harus dalam tahap proses pekerjaan lagi begitu ya. Tapi beginilah, bagi warga Batam terkhusus yang belum punya rumah, jangan sempat kita nanti tidak kebagian rumah bang. Jadi bang, saya beberapa kali ketemu dengan masyarakat yang dari luar kota Batam bang, baik dari Jakarta, Surabaya. Itu berapa kali saya jumpa bang, dibilang dia, Pak Gun, saya mau ambil apartemen pak sama rumah di sini. Ada kemarin juga dia mau cari gudang sama ruko untuk dia kantor bang. Kenapa? Karena mereka tahu potensi Batam itu sangat tinggi di luar dari Jakarta. Jakarta sekarang udah, padat ya. Jadi makanya orang Jakarta, Surabaya kita tuh lagi mau pada ke Batam loh. Jadi beberapa juga mereka cari properti di Batam. Karena peluangnya Batam tuh sangat tinggi sekali bang. Makanya jadi kalau kita nih yang masih ragu-ragu mikir ambil rumah nanti takutnya nggak kebagian bang. Gitu. Jadi karena semakin kesini harga rumah naik terus bang gitu loh. Jadi nggak kebagian nanti nggak sanggup akhirnya pulang kampung bang. Jadi terakhir nih untuk abang-abang dua ini, ya untuk pesan-pesan untuk kamu mendang-mending nih, gimana dari abang yang mungkin di bidang properti ya, abang kan ya jual properti juga ya. Nah, gimana nih untuk kaum mendang-mendingnya ini? Untuk kaum milenial dan kaum Kenji, ayo di upgrade bro. Ketika ada kesempatan, jangan lupa diambil kesempatan. Kenapa? Kesempatan tidak datang kedua kali atau ketiga kali. Jadi ketika kamu mendapat kesempatan, langsung sikat, eksekusi. Jadi kalau untuk ada peluang mengambil properti juga ambil propertinya. Kenapa? Itu salah satu investasi yang paling tepat untuk masa depan kita. Kenapa? Dari tahun ke tahun itu akan berbeda. Jadi gak usah takut untuk ambil properti. Jadi apalagi solusi yang terbaik ambil properti di kota Batam itu ada di Gunawan Properti. Untuk Nawir, pesan-pesannya ini udah berapa menit? Ini 3 menit lagi. Oh, apa pesan-pesannya? Nah, sebagian tadi kan bang, kawan-kawan khawatir kalau cuman HGB dia ngambil rumah di sini, suatu saat bakalan digusur. Itu ada nggak tips-tips? Carilah rumah sekitaran sini yang aman dari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan betul. Gitu ya? Masalah bebas dari masalah. Iya. Bebas, oke. Jadi itu. Makanya untuk pertama kita harus lihat dulu lokasi yang ditawarkan. Ya. Setelah lokasi yang ditawarkan, kita lihat dulu yang mengembangkan. Kita telusuri dulu nih yang mengembangkannya seperti apa. Udah. Setelah kita telusuri yang mengembangkan, baru kita lihat lagi dia mempunyai konsep seperti apa. Konsep yang dia tawarkan itu sangat berpengaruh untuk kenaikan harga ke depannya. Jadi ya mungkin lebih ke situ dulu, lihat lokasinya, lihat konsepnya, lihat juga pengembangnya siapa, dan terutama lihat juga yang menawarkannya, yaitu salah satu agensi atau salesnya itu diperhatikan betul-betul. Jangan dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting dapat cuan, akhirnya si pembeli kita mengalami kecewaan. Gitu. Jadi ya betul-betul ya semua dilihat lah. Terutama paling utama itu konsep yang ditawarkan. Kalau untuk
proyek baru bang. Iya. Ya. Gitu. Kalau untuk secondary dia memang bervariasi. Dengan harga, lingkungan, lokasi itu semua kalau secondary berbeda. Karena dia dilihat dari tempat, dengan kondisi bangunan, dan memang kalau memang si pemiliknya lagi BU itu mungkin ya bisa dapat lebih murah. Nah, jadi ada perbedaan primary sama secondary. Gitu. Ya, setelah mendengar panjang lebar cerita abang, ada satu kesimpulan. Banjir tadi kata abang cuma sementara kan. Ruko-ruko kosong tadi seperti di Ocarina sementara juga. Yang awalnya 700, sepi, 700 sekarang udah 3M gitu. Berarti saat sekarang lah yang pas untuk beli properti ini karena lagi murah gitu ya. Ya makanya ya masih nggak juga sih bang. Nggak juga. Maksudnya kan tadi bang banyak ruko-ruko yang kosong gitu kan. Maksudnya itu kalau kita punya dana yang berlebih ambil aja gitu. Kalau untuk ya tapi nggak juga bang. Nanti abang ruko kosong rupanya posisi di tengah-tengah atau di pojok kali atau yang memang nggak ada akses. Abang rugi lah nanti nggak jalan-jalan tuh gimana bang? Ya tetap penting gini bang. Ketika ada peluang, ada uang abang. Yang penting abang tuh konsultasi dulu dengan Gunawan Properti bang. Mana tempat yang cocok? Iya, karena Gunawan Properti itu akan memberikan solusi yang terbaik bang untuk properti abang di Kota Batam. Jangan abang mau main sendiri, bahaya. Oh, iya. Karena ada konsultan properti Gunawan Properti yang sudah berpengalaman gitu. Slogan. Mencari properti di Batam, Solusinya ada di Gunawan Properti. Thank you.